Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Posiyamdalah. Kali ini kita akan membahas tentang lanjutan dari perawatan bibit durian ya, yang sudah sekitar 2 bulan, kurang dari 2 bulan ya. Jadi perawatan dari video yang sebelumnya itu kita lakukan pemberian ini ya, pring seperti ini ya, biar ininya tidak miring ya, harus lurus ya. Ketika ini lurus ya, maka pertumbuhannya akan lebih maksimal ya. Ini poin pertama. Untuk poin kedua adalah perawatan adalah pastikan ini poros ya, tanah ya. Pemberian bahan organik yang kering, misal seserah daun yang sudah kering atau sekam yang kering, sekam bakar atau sejenisnya ya, sehingga kalau kita ngasih air akan langsung turun ya. Ini poin kedua ya. Poin ketiga adalah pohon durian ini sangat suka dengan panas dan air ya. Tetapi air di sini bukan air yang menggenang ya. Jadi ketika sinar matahari maksimal, tanah akan mudah kering ya. Dan ketika kering ataupun masih basah, wajib sebaiknya ya, bukan wajibnya, sebaiknya kita siram air minimal 1 hari sekali ya. Jadi durian ini menurut saya ya, berdasarkan pengalaman saya ya, ini sangat suka dengan air. Jadi ketika tanaman ini kekeringan itu sangat fatal ya, sangat vital ya untuk durian ya, karena bisa terhenti ya pertumbuhannya ya. Tapi ketika kita sering rutin menyiram tiap hari, walaupun tanah basah ya, tetapi tidak menggenang ya. Jadi ini yang penting itu dari media tanamnya dulu harus poros ya, jangan tanah padat ya. Jadi ketika air kita siram, air langsung mengalir ke bawah ya. Nah tahap selanjutnya kita harus menyiram tiap hari ya, karena tanaman durian ini sangat menyukai dengan air ya, tidak suka kering. Kalau air mungkin bukan seperti talas atau apa ya, jadi ini memang harus kita siram tiap hari baiknya ya. Jadi pertumbuhannya lumayan bagus ya. Nah langkah selanjutnya apa yang harus kita siram? Minimal itu air biasa ya, air putih biasa ya. Kalau untuk lebih baik kita kasih dengan air dicampur dengan dedak ya. Satu tanaman ini sekitar setengah sendok teh ya, kira-kira saja ya. Nah seperti ini kan banyak jagung ya, jadi ini kayak sisa makanan ayam. Kita sering tiap hari ya, hampir tiap hari ya, kita kasih air, nanti akan jadi seperti ini ya. Tapi kalau misal untuk teman-teman yang tidak punya ayam, bisa dengan dedak aja ya. Dedak satu pohon ini sekitar setengah sendok aja lah, setengah sendok dedak ya, kasih air ya. Jadi nanti tiap hari kita itu sedang memberi makan mikroorganisme yang ada di tanah ini ya. Dan kandungan dari dedak itu adalah adanya vitamin B1 ya, vitamin B ya. Vitamin B ini bagus untuk perakaran tanamannya. Jadi untuk tanaman memiliki akar yang baik ya, yang terus tumbuh ya. Nah seperti itu. Ketika setelah itu sudah, maka proses selanjutnya adalah pemupukan ya. Pemupukan di sini kalau misalnya dedak itu kan kita ngasih makan untuk tanahnya ya, atau mikroorganisme tanah ya, dan mendukung untuk
vitamin B, perakaran itu bagus ya. Tetapi tanaman ini pun juga perlu untuk pemupukannya. Pemupukan ini tidak perlu dilakukan setiap hari, jadi bisa kita lakukan sekitar seminggu sekali atau sebulan sekali ya. Nah, yang terpenting itu adalah penyiraman dulu, itu yang paling pokok dulu ya. Kalau dengan pemupukan kita bisa lakukan tergantung dengan mood ya. Kalau misalnya kita ingin tanaman kita lebih cepat tinggi, maka harus rutin dikasih pupuk ya. Pupuk di sini tidak perlu banyak-banyak ya, hanya misal satu tanaman ini bisa dengan 5 gram pupuk NPK ya. Sebaiknya NPK saja ya, kenapa tidak dengan urea atau fosfor atau terpisah-pisah ya, karena memang kandungan yang lengkap itu cukup penting ya, sangat penting ya. Ketika kita terlalu memberikan urea terlalu banyak ya, takarannya kan kita tidak bisa memastikan berapa kadarnya ya secara pasti ya. Kadar urea memang ada kadarnya, tapi kan pemberian di sini kan kadang tidak pas ya, takaran di tangan ya, takaran di tanah ya. Jadi lebih baik NPK saja, kita langsung kasih NPK 16-16 terserah merek apa, lalu sekitar 1 sendok atau setengah sendok ya. Nah, kalau 1 bulan itu minimalnya 1 sendok lah. Misalnya kita mau ngasih seminggu sekali, sebaiknya setengah sendok atau seperempat sendok ya. Jadi seperti itu. Nah, lalu untuk pupuk organiknya kita bisa memberikan untuk fase pertumbuhan seperti ini, bisa memberikan kotoran ayam ya. Kotoran ayam yang mau masih fresh ataupun tidak, menurut saya tidak terlalu fatal ya, tetapi harus takarannya ya. Takarannya ini kan sebenarnya tanah ini sudah banyak kandungan mikroorganisme ya, karena kita pemberian dari dedak ya, bahan-bahan yang mengandung karbohidrat ya. Jadi ketika kita memberikan ini kotoran ayam, maka akan sangat cepat terurai ya, dan mendukung untuk mikroorganisme lebih cepat tumbuh dan makin banyak tumbuh mikroorganisme ya. Nah, setelah itu 1 sendok saja ya, sebulannya 1 sendok gitu, karena ini memberikan keamanan untuk ukuran segini ya. Sekian dan terima kasih. Ini cara saya ya, mungkin ada cara yang lebih baik ya. Kalau untuk di lahan, kekurangannya itu kita tidak bisa sering-sering menyiram ya, karena keterbatasan tempat ya. Kalau kita memberikan di kasih pot dulu kan, maka akan dekat untuk ditaruh di rumah gitu ya, dekat dengan kita ya. Nah, seperti itu ya. Ini lumayan bagus sih menurut saya ya, karena memang kita lakukan perawatan ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.